Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram, bulan penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratul mukarramin yang kita muliakan, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus yang kita takdimi, Takmir Masjid Taqwa Batur beserta seluruh jajaran pengurus, beliau Ustaz Dwi Purwanto beserta seluruh pemakmur masjid yang kita cintai ini. Yang kita takdimi para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan organisasi massa Islam, dan juga lembaga pemerintahan berbagai tingkatan, dari Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, beserta seluruh organisasi yang ada dalam naungannya, rekan-rekan Kokam yang siaga selalu di luar, para ketua RT, ketua RW, dukuh, lurah, terus ke atas. Barangkali gubernur dan presiden juga hadir, ahlan wa sahlan. Seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihah, termasuk pula barangkali ada yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada sore yang sejuk ini. Saya wudu langsung makcus. Kita dihimpun di rumah Allah yang mulia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Tiap tapaknya menjadi pertanda bahwa kita orang-orang bertakwa karena berkumpulnya di masjid takwa. Dan duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah
Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka. Melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dicurah-curahi rahmatnya Allah. Dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah. Diturunkan sakinah ke dalam hati mereka semua dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Semoga seluruh keutamaan itu dicurah-curahkan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya mempelajari sejarah? Sebagai seorang mukmin, sesungguhnya dititahkan oleh Allah untuk senantiasa memahami sejarah. Setiap mukmin muslim sehari semalam minimal 17 kali membaca suratul Fatihah di dalam rakaat-rakaat salatnya. Dan di dalam suratul Fatihah itu terkandung isyarat agar selalu belajar dari sejarah. Di mana setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepadanya, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita memuliakan Allah karena berharap kepadanya, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita mengagungkan Allah karena takut kepadanya, Maliki Yaumiddin. Cinta, harap, takut, sempurna keimanan seorang mukmin. Maka kita kemudian berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi. Dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan agar mampu beribadah kepadamu dengan baik. Karena kita tidak akan mampu beribadah, menyembah, berbakti kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Oleh sebab itu dalam setiap panggilan hayya 'alas shalah, dalam setiap panggilan hayya 'alal falah, dipanggil menuju salat, dipanggil menuju kemenangan, kesuksesan, maka jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan, tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, bagian akhir ini perhatikan baik-baik ketika kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Maka bagaimana Allah menunjukkan jalan yang lurus dan bagaimana kita belajar menempuh jalan yang lurus adalah melalui sejarah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan lurus itu yang Allah Subhanahu wa taala paparkan, bentangkan di sepanjang sejarah, yaitu siratal ladzina an'amta
alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka dalam potongan ayat ini, ketika kita minta petunjuk jalan yang lurus, cara mengetahui jalan lurus itu adalah menyusuri, mempelajari, mengkaji, mengambil iktibar dari kisah-kisah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam bersama dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang pernah ditempuh Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Supaya kita lebih faham jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini, maka kita harus tahu jalan yang sebaliknya. Sing putih ki sing piye to, Mas? Sing putih ki sing warnane mencorong, bersinar, glowing, shining, mesmerizing. Tapi supaya kamu lebih tahu seperti apa putihnya putih, kamu juga harus tahu yang hitam. Ben cetok, welo-welo. Untuk mengetahui jalan yang lurus, selain mengkajinya dari kisah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, maka juga harus tahu jalan yang sebaliknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalannya iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan jalannya orang-orang ahli kitab dari kalangan umatnya Nabi Musa alaihi salam yang mereka itu engkau murkai karena menyimpangkan kebenaran, mengganti ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi tanpa hak. Bukan pula mengikuti jalannya orang-orang sesat seperti ahli kitab dari umatnya Nabi Isa yang beragama hanya dengan prasangka-prasangka, tanpa ilmu, tanpa cahaya, tanpa kitab yang menerangi. Semuanya juga harus kita tahu supaya tidak terjerumus ke jalan yang dimurkai dan juga jalan yang sesat. Jadi umat ini umat sejarah. Maka dia sangat teliti bukan cuma dalam belajar sejarah, melainkan juga belajar dari sejarah. Sehingga dalam Al-Quran tertulis pula secara eksplisit
fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka lakukanlah perjalanan di muka bumi supaya kamu bisa menyaksikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan mendustakan kebenaran. Maka dalam rukun Islam, selain melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu-waktu utama dalam kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui salat fardu, melalui salatul jumu'ah, melalui bulan Ramadan, melalui saat membayar mengeluarkan harta kita. Di rukun Islam yang kelima, kita diajak bukan hanya untuk tersambung dengan waktu terbaik, tetapi juga tempat-tempat bersejarah dalam menunaikan haji ataupun umrah. Yang kita laksanakan adalah menghubungkan diri kita dengan sejarah kehambaan dari para hamba-hamba Allah yang telah berhasil mengukirkan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tempat yang bernama Ka'bah Baitullah yang menjadi saksi sejarah peribadahan dari Nabiullah Adam dan Hawa alaihi wassalam sampai Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Hajar alaihi wassalam, sampai masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita tersambung dengan sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang utama tersebut. Maka penghormatan umat Islam kepada sejarah sangat tinggi, sehingga seba'da wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, salah satu catatan selain Al-Quran yang paling awal muncul adalah catatan yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kurikulum para sahabat mengajari anak-anaknya. Adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sering dikutip beliau-beliau mengatakan, sesungguhnya kami mengajarkan maghazi Rasulullah atau kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah kepada anak-anak kami, di sela-sela kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Dari situ kita mengetahui kurikulumnya putra-putri para sahabat dalam belajar itu yang pokok, yang asasi ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sejarah, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab-kitab maghazi disusun, ditulis semakin lengkap dan menjadi kitab-kitab yang disebut sebagai kitab
tarikh atau kitab sejarah. Bahkan secara spesifik diberi judul kitab sirah, misalnya sirahnya Ibnu Ishaq dan sirahnya murid beliau Ibnu Hisham. Sirah mengacu kepada makna kisah dari perjalanan kehidupan, atau bahasa keren zaman sekarang biografi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disusul biografi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian dalam ilmu hadis menjadi semakin penting untuk menjelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis dari kalangan para ulama di masa sahabat, para ulama di masa tabi'in, para ulama di masa atba'ut tabi'in, sehingga muncul kitab yang disebut sebagai tabaqat atau kitab biografi manusia dari generasi ke generasi. Semakin bergulir zaman, maka kitab-kitab tarikh semakin lengkap. Bahkan saking pentingnya kitab tentang sejarah, sehingga para ulama yang ensiklopedis mengkaji, mempelajari sampai menjadi ahli, bukan cuma ahli, ahlinya ahli, intinya inti dari semua ilmu-ilmu, dari berbagai cabang ilmu. Kalau dalam karyanya kok belum nulis tentang sejarah, maka tidak dianggap lengkap kepakarannya. Sehingga meskipun misalnya Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari rahimallahu ta'ala itu dikenal sebagai bapak dan guru para mufassir generasi berikutnya, Syekhul Mufassirin, maka beliau juga menulis Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja, yang kemudian menjadi terkenal sebagai Tarikh At-Tabari. Demikian pula Imam Ibnu Katsir, selain menulis kitab tafsir, salah satu magnum opus atau karya agung beliau adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang bicara sejarah dari sejak permulaan Allah menciptakan manusia sampai akhir hari-hari yang harus dihadapi manusia sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saking seriusnya para ulama menulis kitab-kitab sejarah pada zaman itu, maka misalnya dalam masa pemerintahan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki, yang membuka jalan pembebasan Baitul Maqdis nanti disempurnakan Salahuddin Al-Ayyubi, untuk menyemangati umat ditulislah oleh Imam Ibnu Asakir Tarikh Dimashq, sejarah seluruh dunia dari sudut pandang kota Damaskus, jumlahnya 53 jilid. Di zaman berikutnya Imam Ibnul Asir tidak mau kalah, beliau menulis kitab judulnya Al-Kamil Fit Tarikh, tebalnya lebih dari 80 jilid. Sampai hari ini umat Islam menghormati, memuliakan sejarah sebagai sumber belajar yang sangat penting setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang buta sejarah, dia kehilangan kebanggaan sebagai umat, kebanggaan sebagai bangsa. Dan siapa yang buta sejarah, dia tidak punya semangat untuk melanjutkan perjuangan yang sudah dirintis oleh generasi terdahulu. Dia kehilangan roadmap, peta jalan
untuk menjadi sebuah umat dan sebuah bangsa yang besar. Istilah Jawa, kepaten obor. Orang kalau bepergian di malam hari dulu membawa obor. Kalau di tengah jalan di zaman itu, di mana belum ada penerangan jalan, belum ada lampu-lampu, pemukiman masih sangat jarang-jarang, sebagian besar jalan adalah bulak-bulak, bahkan alas-alas, hutan-hutan, kepaten obor berarti nggak bisa kemana-mana. Wes deprok mandekono timbang kepiye nunggu padang menunggu matahari terbit. Karena kepaten obor kalau nekat berjalan justru akan celaka. Nah, inilah urgensi kita sebagai umat Islam belajar sejarah. Maka sebagai umat Islam di Indonesia, menjadi penting tema yang diangkat panitia kali ini, sejarah Islam di Nusantara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rata-rata kita dahulu belajar sejarah di bangku sekolah dan mendapatkan teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Sebenarnya ada banyak teori, tetapi yang dimasukkan ke dalam kurikulum seperti seolah-olah dengan sengaja hanya satu teori, yaitu yang disebut sebagai teori Gujarat yang dicetuskan oleh Profesor Snook Hurgronje. Profesor Christian Snook Hurgronje adalah pakar Islamologi yang dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menangani umat Islam di Indonesia. Bahkan di awal karirnya secara khusus masyarakat Aceh agar dapat dijinakkan dan tidak mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Dalam teorinya tentang masuknya Islam ke Indonesia, Profesor Snook Hurgronje kemudian menyampaikan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai di ujung utara Sumatera, yang raja pertamanya Mirah Silu atau Sultan Malikus Saleh itu memerintah di akhir abad ke-13 atau tahun 1290-an. Nisan-nisan yang ada di Aceh, di daerah Lok Semawe menjadi bukti sejarahnya. Betulkah teori Profesor Snook Hurgronje ini dapat kita terima mentah-mentah? Di tahun 1964 diadakan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Salah satu pemerasaran yang hadir pada saat itu di Medan, Sumatera Utara adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka, di mana Buya Hamka menjelaskan teorinya yang disebut sebagai bukan teori Gujarat, tapi teori Arabia. Sebelumnya Buya Hamka terlebih dahulu menggugurkan teori Profesor Christian Snook Hurgronje dengan mengatakan, pertama, Snook Hurgronje mengatakan bahwa Samudra Pasai dianggap sebagai titik awal masuknya Islam ke Indonesia dan sebagai kerajaan Islam pertama. Secara logika tidak mungkin baru masuk sudah langsung bisa bikin kerajaan. Kalau sudah bisa bikin kerajaan,
Kira-kira baru masuk apa sudah lama? Sudah lama masuk. Itu clear. Yang kedua, Seno Guru Gronje mengatakan Islam datang ke Nusantara lewat jalur Gujarat yang ada di India. Buktinya apa? Seno Guru Gronje mengajukan bukti nisan-nisan yang ada di Gujarat dengan nisan-nisan yang ada di Samudra Pasai mirip, serupa satu sama lain. Jadi buktinya adalah nisan-nisan yang dipakai di Gujarat sama serupa mirip dengan nisan-nisan yang dipakai oleh raja-raja di Samudra Pasai. Kata Buya Hamka, tetapi secara lebih asasi tidak nyambung. Kenapa? Masyarakat muslimin di Gujarat, India, sampai hari ini bermadhab fikih Hanafi dan memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah lewat sumber Imam Al-Maturidi. Sementara masyarakat muslimin di Samudra Pasai sesuai kesaksian Ibnu Battutah yang mengunjungi Samudra Pasai di awal abad ke-14 menyatakan bahwa sultan, para ulama dan rakyat Samudra Pasai bermadhab fikih Syafi'i dan memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan penjelasan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Clear. Kata Buya Hamka, kalau Islam di Samudra Pasai masuk melewati jalur Gujarat, harusnya Samudra Pasai bermadzhab Hanafi dan Maturidi, bukan Syafi'i dan Asy'ari. Nyatanya ini Syafi'i dan Asy'ari. Maka berarti transmisi keislaman ke Samudra Pasai bukan berasal dari Gujarat. Teori Gujarat runtuh di tangan Buya Hamka. Tapi anehnya tetap diajarkan di sekolah-sekolah. Lalu apa yang dimaksud teori Arabia oleh Buya Hamka? Yang pertama, begitu banyak fakta sejarah yang terungkap, ternyata Islam sudah masuk ke Nusantara kita bahkan sejak awal abad pertama Hijriyah dengan berbagai sumber yang mengkonfirmasi. Satu, sumber-sumber kronik dinasti Tang di Tiongkok pada abad ke-7 alias abad pertama Hijriyah, yang kalau disepadankan tahunnya sesuai dengan masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, para duta kekaisaran Tiongkok yang mengunjungi kerajaan Si Li Fo Si. Manakah itu kerajaan Si Li Fo Si? Si Li Fo Si disepakati para sejarawan adalah Tiongkokisasi dari nama kerajaan di Sumatera, yaitu Sriwijaya. Di pantai timur dan pantai barat Sumatera, pantai timur kotanya namanya Palinfong. Kira-kira mana Palinfong? Palembang. Dan di pantai barat nama kotanya Parui. Kira-kira mana Parui? Barus. Maka di dua kota ini menurut laporan pada duta kekaisaran Tiongkok di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan sudah banyak tashi. Apa itu tashi? Dahulu para peneliti sejarah termasuk Buya Hamka menerjemahkan Tashi sebagai komunitas pedagang-pedagang Islam
yang bermukim di pelabuhan, mendirikan perkampungan tersendiri. Tetapi Kiai Haji Ahmad Baso, peneliti sejarah Nahdlatul Ulama, kemudian menegaskan Tasik adalah komunitas muslim yang lengkap. Ya ada pedagangnya, ya ada kemudian masyarakat muslim biasa di situ, dan bahkan ada ulama-ulama yang sudah memimpin masyarakat muslim. Jadi sejak abad pertama Hijriyah, masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Islam sudah sampai ke Nusantara. Mungkin ada yang bertanya, berarti itu orang Islamnya lokal atau impor? Kalau masih mau membantah, karena kalau impor misalnya pedagang atau komunitas muslimnya itu Arab semua, tidak ada yang produk lokal, kan berarti itu tidak dianggap masuknya Islam, tapi cuma transitnya Islam gitu. Oke, gitu ya. Buya Hamka menemukan bukti sejarah lain. Apa itu? Di Oxford University tersimpan satu dokumen penting. 2, tapi sayang yang satu sudah sulit dibaca, yang satu masih cukup leluasa dibaca dan bisa dicocokkan dengan dokumen dari kitab-kitab sejarah yang merekamnya. Apa isi dokumen tersebut? Surat dari Maharaja Sri Indrawarman, Maharaja Diraja di Sriwijaya. Dalam bahasa Arab disebut Sabai, kerajaan Sabai Sriwijaya. Surat itu yang pertama ditujukan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, surat yang kedua ditujukan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dokumen yang masih sangat jelas bisa dibaca adalah surat Maharaja Sri Indrawarman kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa bunyi suratnya? Dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja. Demikian pula permaisurinya keturunan dari 1000 raja. Yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau. Yang setiap pulaunya ada 1000 gunung. Yang setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai. Yang di dalam kandangnya ada 1000 gajah perang. Yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal besar. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita. Disebutkan beberapa hadiah, ada kapur barus. Bapak Ibu mungkin mengira kapur barus itu murah. Pada zaman itu kapur barus adalah bahan yang sangat mahal harganya. Penelitian mumi-mumi di Mesir, kalau muminya mumi kelas biasa, maka ketika perutnya dikeluarkan, jadi usus, lambung, organ-organ dalam perut itu kan memudahkan membusuk. Kalau di mumi maka itu harus dikeluarkan. Setelah dikeluarkan diganti dengan rempah-rempah untuk mengawetkan. Nah, Firaun-Firaun yang kelas biasa, yang tidak terlalu jaya, yang tidak terlalu kaya, itu isi rempah-rempahnya rempah-rempah lokal atau rempah-rempah yang berasal dari Eropa atau Afrika. Tapi kalau Firaun yang paling sugih blegedu, kaya raya, maka semua sama. Firaun-Firaun yang kaya raya itu isi perutnya adalah kapur barus. Dan pada zaman ribuan tahun yang lalu, kapur barus hanya tumbuh di satu tempat di Pulau Sumatera. Konon, menurut analisis sebagian sejarawan, itulah kenapa Pulau Sumatera itu disebut Suwarna Dwipa, pulau emas dan perak. Padahal di Sumatera zaman itu belum ditemukan tambang emas dan perak. Dari manakah emas dan perak yang ada di Sumatera? Dari jual kapur barus. Karena orang Sumatera zaman itu tidak mau dibayar kecuali dengan emas dan perak.
Jadi ada kapur barus, ada gaharu, ada cendana, pokoknya yang harum-harum gitu ya. Ada lada, merica Pak. Sampean mau ngece lagi, mosok hadiah raja kok merica. Bumbu dapur. Kita berada di zaman ketika lada atau merica murah. Ada satu masa misalnya dalam sejarah rempah-rempah itu begitu mahal di Eropa. Catatan di Lisbon, ibu kota Portugal, pada tahun 1480, 1 gram lada alias 1 gram merica itu ditukar dengan 2 gram emas. Jadi kalau menjadi pedagang merica zaman itu, panjenengan yo kira-kira sogeh. Jadi ini hadiah-hadiah yang sangat berharga. Maka kirimkanlah untukku, kata Maharaja Sri Indrawarman, orang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Kira-kira surat ini yang juga dimuat oleh Imam Ibnu Abdirrabbih Al-Andalusi dalam kitab beliau, juga Ibnu Taghribardi dalam kitab beliau An-Nujumudz Dzahirah. Kalau kitabnya Ibnu Abdirrabbih judulnya Al-Aqdul Farid. Dua kitab ini, Al-Aqdul Farid dan An-Nujumudz Dzahirah, ini dua-duanya merekam suratnya Raja Indrawarman untuk Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Zaman itu kok sudah ngirim surat, minta dikirimi guru ngajari agama, berarti Sri Indrawarman sudah kenal agama Islam belum? Sudah. Kemungkinan tahu dari para tasi tadi. Komunitas muslim yang ada di pelabuhan. Pertanyaannya, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya bisa disimak dalam kronik dinasti Tang, masa bertahtanya Maharani Wu Zetian dari dinasti Tang. Ternyata ada laporan penting pada masa itu bahwa telah terjadi kudeta di Istana Sriwijaya, di mana dinasti Sailendra, keluarga bangsawan besar namanya Sailendra Wangsa, berhasil menumbangkan kekuasaan dinasti Dapuntahyang yang sudah berkuasa lebih dari 100 tahun. Kenapa kok dikudeta? Ternyata kudeta itu atas dukungan kekaisaran dinasti Tang, karena masuk Islamnya Sri Indrawarman dianggap mengancam kepentingan Tiongkok di Asia Tenggara. Maka yang didukung untuk melakukan kudeta namanya dinasti Sailendra. Yang dinasti Sailendra ini agama Buddhanya, madhabnya sama dengan agama Buddha di Tiongkok. Agama resmi kekaisaran dinasti Tang yaitu agama Buddha Mahayana. Jadi di situ terjadi kudeta. Karena apa? Karena Sri Indrawarman masuk Islam. Apa yang menjadi bukti berikutnya dalam kronik dinasti Tang itu? Ternyata setelah dinasti Sailendra mengkudeta Raja Indrawarman di Sriwijaya, mereka mengirimkan seorang budak berkulit hitam, Zanji, budak berkulit hitam, dikirim ke Tiongkok untuk hadiah kaisar dinasti Tang. Budak berkulit hitam ini hanya 1 dari 3 orang yang dikirim Umar bin Abdul Aziz, karena Umar bin Abdul Aziz ngirim 3. 1 guru agama, 1 budak berkulit putih, 1 budak berkulit hitam. Kayaknya dinasti Sailendra agak usil, karena yang berkulit putih tetap di Sriwijaya, yang berkulit hitam dikirim ke Tiongkok. Semu-semu rasis itu.
Jadi laporan kronik dinasti Tang ini menegaskan Islam sudah masuk ke jantung kekuasaan Nusantara, ke kerajaan besar Sriwijaya, di mana Raja Sriwijaya sudah sempat masuk Islam sebelum dikudeta. Dan menurut catatan Mangaraja Onggang Parlindungan, lawan debatnya Buya Hamka yang menulis buku Tuan Kurau, Sri Indrawarman terpaksa diungsikan ke pedalaman. Jadi tidak dibunuh, tapi diungsikan ke pedalaman. Maka dinasti Sailendra berkuasa di dua tempat. Di Sumatera sebagai kerajaan Sriwijaya, di Jawa juga melakukan kudeta kepada siapa? Kudeta kepada Sanjaya Wangsa atau dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Lalu kerajaan yang disebut sebagai Mataram Hindu beralih menjadi kerajaan Medang yang beragama Buddha. Di Jawa juga kudeta, di Sumatera juga kudeta. Maka menjadilah kerajaan besar yang diperintah oleh dinasti Sailendra. Di Jawa sempat berkarya bikin candi-candi Buddha yang besar. Dari mulai Mendut ke Borobudur. Di Sumatera menjadi raja-raja besar, termasuk misalnya seorang yang semula hendak bertahta di Jawa, tetapi kemudian tahta di Jawa diambil dengan cerdik oleh seorang pangeran Hindu yang namanya Rakai Pikatan. Mungkin memang orangnya sangat memikat, sehingga diambil menantu oleh Maharaja Samaratungga, dinikahkan dengan Pramodawardhani, sehingga terjadi perdamaian antara penganut Hindu dan Buddha di Jawa, sementara kerajaan kembali menjadi kerajaan Hindu karena raja-rajanya beragama Hindu. Salah satu kerabat kerajaan beragama Buddha kemudian pergi ke Sumatera, namanya Bala Putra Dewa, menjadi raja di Sumatera. Ini gelombang pertama sejarah masuknya Islam ke Nusantara, ditandai dengan suratnya Maharaja Sri Indrawarman. Gelombang kedua, masuknya Islam ke Nusantara kita adalah gelombang para sadat, para sayyid, para syarif, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka kok bisa datang? Salah satunya adalah keluarga Ba'alawi, nisbat kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kakeknya namanya Ahmad bin Isa, digelari Al-Muhajir karena hijrah dari Baghdad ke Hadramaut. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan hijrah dari Baghdad ke Hadramaut itu seperti hijrah dari New York ke Batur. Maksudnya dari sebuah kota besar, megapolitan raksasa seperti Baghdad, yang di zaman itu disebutkan sebagai kota terbesar di dunia, dengan penduduk lebih dari 3 juta orang, yang kotanya itu terdiri dari 7 lapis benteng. Benteng terluarnya jari-jarinya 40 mil. Dan benteng terluar ini tingginya 14 sampai 20 meter. Lebar benteng terluar ini bagian atas bisa dilewati 4 kereta berjejer sekaligus. Saking tebelnya. Dinding terluar ini dikelilingi oleh sungai Tigris yang alirannya dibelokkan memutari kota. Sehingga tidak sembarangan orang bisa keluar masuk kota Baghdad. Benteng ini berlapis sampai 7 lapis. Di lapis ke-7 puncak kota Baghdad berdiri Istana Harun ar-Rasyid.
Yang di istana itu Harun ar-Rasyid sering ngobrol sama awan saking tingginya. Jadi dalam riwayat disebutkan Harun ar-Rasyid itu kalau ngomong sama awan, hai awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah sebagai hujan dimanapun kau mau, nanti hasil buminya pasti datang kepadaku. Untuk menggambarkan saking dahsyatnya kekuasaan Harun ar-Rasyid. Jadi disebutkan di zaman itu untuk keluar dari istananya Harun ar-Rasyid, kalau jalan kaki perlu perjalanan sehari. Keluar dari istananya Harun ar-Rasyid itu perlu perjalanan sehari jalan kaki. Kok orang metu-metu aduh temen gitu. Nggak sampai-sampai, itu istananya Harun ar-Rasyid. Dari situ Ahmad bin Isa rahimahullah pindah ke Hadramut. Hadramut itu desa, pedalaman, subur pun tidak. Dan berketurunan di situ sampai kemudian ke keluarga cucunya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Karena apakah kiranya kok Ahmad bin Isa ini dulu hijrah dari Baghdad? Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus menjelaskan dari catatan sejarah Ba'alawi bahwa dulu nenek moyangnya hijrah dari Baghdad ke Hadramut itu untuk menyelamatkan duriyahnya dari fitnah akidah Syiah Rafidhah. Karena kalau tetap di Baghdad dikhawatirkan anak cucunya akan mengikuti ajaran Syiah. Karena kalau jadi Habib di dalam Syiah itu mulia. Nah, ini bahaya gitu. Kalau anak cucu saya nanti tergoda menjadi Syiah Rafidhah, maka hijrah ke Hadramut. Nah, tapi tadi sebutkan lah Hadramut itu miskin, nanem-nanem juga nggak selalu berhasil, susah. Maka kemudian anak cucu inilah menyebar ke arah timur, ke berbagai penjuru. Ada yang sampai ke Samarkand, Uzbekistan. Ada yang sampai ke India, ke berbagai kota di India. Ada yang bahkan kemudian ke arah timur sampai ke Nusantara kita. Banyak catatan sejarah tentang itu. Dan memang namanya Sadat Ba'alawi, para Habib itu zaman itu tentu orangnya bagus-bagus, ganteng-ganteng. Dan ketika datang ke sebuah negeri, ya dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan iman dan dakwahnya mereka diterima. Bahkan sering terjadi menjadi menantu-menantu kerajaan. Salah satu catatan tertua tentang hijrahnya para Sadat ini, misalnya tentang Kesultanan Ternate. Bahwa di tahun 1041 datanglah seorang yang mengembara dan leluhurnya berasal dari Baghdad, namanya Ba'ab Masyhur Malamu. Ba'ab dalam bahasa Ternate artinya pangeran. Ba'ab Masyhur Malamu inilah yang lalu dinobatkan sebagai Sultan Ternate pertama beragama Islam di tahun 1041 Masehi. Berarti kalau mengatakan kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai di tahun 1290-an, dia belum dapat data tentang Ba'ab Masyhur Malamu yang sudah menjadi Sultan Ternate nun jauh di timur di tahun 1041. Asumsinya, kata para sejarawan, kalau di Ternate di tahun 1041 sudah ada raja muslim, apalagi yang lebih barat. Wong ini sudah sampai ke timur. Demikian pula di tahun 1250 menjelang Baghdad dihancurkan oleh Mongol, sudah muncul seorang raja muslim di Tidore di dekatnya Ternate, namanya Kolano Muhammad Naqi. Kolano Muhammad Naqi di tahun 1250 di Tidore.
Di tahun 1230-an, seorang yang juga berasal dari Hadramaut namanya Ghaus Abdurrahman. Kata Ghaus itu menunjukkan Ghauth, seorang yang dianggap memiliki keutamaan, kelebihan, atau istilah orang Jawa, tuah, bertuah, ya, sekti. Ghaus Abdurrahman sudah tiba di Lombok, menikah dengan seorang putri kerajaan setempat dan menurunkan datu-datu Selaparang dan datu-datu Pejanggi. Jadi tahun 1230-an juga sudah ada raja muslim di Pulau Lombok dengan adanya hadirnya Ghaus Abdurrahman. Asumsinya semakin jelas. Apalagi dengan ditemukannya nisan di Gresik, di Leran. Nama yang tertulis pada nisan itu Fatimah binti Maimun. Berangka tahun 950 Masehi. Jadi di abad ke-10 di Gresik, salah satu pelabuhan besar di Pulau Jawa, sudah ada komunitas muslim yang bahkan memiliki pekuburan khusus muslim di Leran, Gresik. Nanti para sahadat ini menjadi raja-raja di banyak kerajaan, sampai bahkan generasi berikutnya gelombang demi gelombang datang ke Nusantara. Ada yang menjadi raja di Pontianak, keluarga Al-Qadri. Ada yang menjadi Sultan di Siak Sri Indrapura. Dan raja-raja lain yang semuanya adalah keturunan dari para sahadat. Inilah gelombang kedua masuknya Islam. Gelombang ketiga masuknya Islam ke Nusantara berkaitan dengan perang salib dan penyerbuan Mongol ke Jazirah Arab. Seperti kita tahu, di tahun 1095, Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Prancis, menyerukan seluruh umat Kristen Eropa untuk memakai tanda salib di dadanya dan menyandang pedang serta perisainya, lalu berangkat ke tanah suci Palestina, Yerusalem. Untuk apa? Merebut tanah suci Palestina dari infidel. Siapakah yang dimaksud infidel? Infidel itu kalau diterjemahkan kafir. Siapakah yang dimaksud kafir oleh Paus Urbanus II? Ada dua. Yang pertama adalah kaum Kristen Ortodoks. Waktu itu di tahun 1041, 50 tahun sebelumnya, terjadi peristiwa yang disebut sebagai skhisma besar. Apa itu skhisma besar? Perpisahan antara gereja barat dengan gereja timur. Gereja barat berpusat di Roma, gereja timur berpusat di Konstantinopel. Gereja barat ritualnya berbahasa Latin, gereja timur ritualnya berbahasa Yunani. Alkitab gereja barat juga berbahasa Latin, Alkitab gereja timur berbahasa Yunani. Di barat itu konsep Kristus adalah Kristus menderita. Kristus itu menderita, maka gambarnya itu Kristusnya pakai mahkota duri, tangannya di pantai, mengucurkan darah. Itu konsep Kristus di Eropa. Sementara konsep Kristus di Konstantinopel adalah Kristus Raja. Maka gambarnya agung berdiri di samping Bapa di tahta langit. Jadi lukisan Yesusnya itu berbeda antara Kristen Ortodoks di Konstantinopel dengan Kristen Katolik yang ada di Roma. Lalu mereka satu sama lain saling membid'ahkan. Bagi Kristen Ortodoks di Yunani, Kristen Barat di Roma adalah bid'ah besar.
karena memakai bahasa Latin, bahasanya orang barbar. Demikian pula telah menghinakan Kristus sebagai Kristus menderita. Sementara dari Barat menuduh Kristen Ortodoks telah menyimpang, istilahnya kedonyan, karena gereja-gereja timur jauh lebih megah, lebih mewah untuk menggambarkan Kristus sebagai Raja. Kalau pendeta-pendeta di Roma itu memakai jubah kasar, pakai salib dari kayu, kotak sederhana begitu. Maka pada masa itu para pendeta Kristen Ortodoks di Konstantinopel pakai jubah yang berkilauan, gemerlapan, memakai berbagai perhiasan dan mahkota tinggi yang disebut tiara. Jadi ini saling membid'ahkan satu sama lain. Dan pada waktu itu, karena umat Islam ini akrab dengan Kristen Ortodoks, maka yang diizinkan untuk melakukan peziarahan ke Yerusalem itu di bawah naungan Kristen Ortodoks. Maka Paus Urbanus II ini karena nesu tadi mengatakan kita rebut Yerusalem dari tangan infidel, dari tangan para kafir. Kafir pertama Kristen Ortodoks, kafir kedua maksudnya umat Islam. Maka pada tahun 1099 pasukan salib pertama tiba di Yerusalem, langsung melakukan pengepungan dan penyerbuan. Dipimpin oleh Godfrey de Bouillon dari Perancis, mereka melakukan pembunuhan dan penjarahan sampai digambarkan tidak ada yang selamat seluruh penduduk Yerusalem. Genangan darah di benteng kota lama Yerusalem itu setinggi lutut. Kristen, Yahudi, Muslim, semua dibantai di dalam tembok kota. Kaum muslimin melakukan perlawanan, tetapi belum berhasil sampai di tahun 1187 atau 88 tahun kemudian dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kaum muslimin berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi pasukan salib terus datang bergelombang-gelombang dari Eropa. Misalnya pasukan salib ketiga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dipimpin oleh kaisar dari Romawi Suci, Raja Jerman, namanya Frederick II Barbarossa. Dipimpin pula oleh Raja Prancis, Philip II August. Dipimpin pula oleh Raja Inggris, Richard the Lionheart. 3 raja terbesar Eropa datang untuk menyerbu ke tanah kaum muslimin dan harus dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu seterusnya, gelombang demi gelombang sampai perang salib ke-7. Itu terus sampai perang salib ke-9. Itu terus, dan Kesultanan Ayyubiyah dilanjutkan oleh Kesultanan Mamluk berusaha terus membendung serbuan pasukan salib dengan segala daya upaya. Saya tanya Bapak Ibu, perang itu mahal atau murah? Mahal. Perang itu boros atau hemat? Boros. Pertanyaannya, dari mana kaum muslimin membiayai peperangan melawan pasukan salib? Ketika itulah menjadi penting Nusantara kita bagi Timur Tengah. Kenapa? Karena biaya untuk menghadapi serbuan musuh, yakni pasukan salib ini, berhasil didapatkan kaum muslimin di Timur Tengah dari perdagangan rempah-rempah yang diambil nun dari kepulauan Nusantara, diangkut dari pelabuhan ke pelabuhan, dari Ternate, Tidore dibawa ke Makassar, dari Makassar dibawa ke Gresik dan Jepara, dibawa ke Banten, dibawa ke Malaka, dibawa ke Aceh, dibawa ke Gujarat, dibawa ke Muscat, dibawa ke Aden, dibawa ke terus ke barat. Jalur perdagangan rempah-rempah ini menjadi tulang punggung penting perekonomian dari
Kesultanan Ayyubiyah yang kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mamluk. Maka karena jalur ini sangat penting menjadi penyambung nyawanya umat Islam di Timur Tengah, garis perdagangan ini harus diamankan. Muncul panglima-panglima laut memimpin armada-armada untuk mengamankan jalur ini dari para perompak. Mengamankan suplai rempah-rempah supaya perdagangan tetap lancar. Inilah penjelasan Mangaraja Onggang Parindungan tentang Merah Silu, Raja Samudra Pasai. Jadi berdirinya Samudra Pasai sebagai sebuah pelabuhan penting pada saat itu adalah berkaitan dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Maka dapat dipahami kerajaan Samudra Pasai kok bermadhab Syafi'i, karena Kesultanan Mamluk yang waktu itu berpusat di Mesir dan Suriah itu juga bermadhab Syafi'i. Dan pada saat itu gelar sultan-sultan yang ada di Ayyubiyah dan Mamluk adalah Sultan Malik, Sultan Malik Al-Kamil, Sultan Malik Al-Adil, Sultan Malik dan lain sebagainya. Itu gelar sultan-sultan yang ada di Mesir dan Suriah pada zaman itu. Maka persis sama dengan sultan-sultan di Samudra Pasai. Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikut Dohir, dan seterusnya. Jadi berdirinya Samudra Pasai ini gelombang ketiga Islamisasi Nusantara, kaitannya dengan jalur perdagangan rempah-rempah yang harus diamankan sepanjang pantai-pantai Nusantara supaya kaum muslimin di Timur Tengah mendapatkan barang dagangan yang cukup, keuntungan yang besar yang dengan itu bisa membiayai jihad fisabilillah melawan pasukan salib dan bahkan kemudian melawan serbuan pasukan Mongol yang tiba-tiba datang dari arah timur. Di tahun 1253 menghancurkan Baghdad, tapi alhamdulillah 10 tahun berikutnya berhasil dipukul mundur kaum muslimin di tempat yang disebut Ain Jalut di Palestina, dipimpin Sultan Mamluk yang bernama Saifuddin Mudhaffar Qutuz. Ini berdirinya Samudra Pasai gelombang ke-3, Bapak Ibu. Maka muncul pula kerajaan-kerajaan yang lain dalam bentuk pelabuhan-pelabuhan seperti Prameswara, Raja di Malaka yang kemudian mengganti namanya setelah masuk Islam menjadi seorang sultan. Gelombang keempat. Gelombang keempat ini dicatat dalam sejarah sebagai salah satu yang paling penting di dalam Islamisasi Nusantara. Karena apa? Karena bersifat masif. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, gelombang keempat ini berhasil mengubah kerajaan Majapahit yang besar dan berdasarkan agama Hindu-Buddha dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun berubah menjadi kerajaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kiai Haji Ahmad Baso, peneliti sejarah Nahdlatul Ulama, memunculkan satu nama penting yang menyusun roadmap dakwah dari gelombang keempat ini. Nama ini tidak terlalu terkenal dalam catatan sejarah, tetapi terkenal dalam berbagai cerita. Dan ternyata setelah ditelisik, orang ini memang pengelana sejati, safari dakwah sejati. Karena berbagai manuskrip dari berbagai wilayah mencatat bahwa beliau pernah datang dan berdakwah di wilayah-wilayah itu. Beliau pernah ke Bihar, India. Beliau pernah ke Benggala, Bangladesh. Beliau pernah ke Champa, Kamboja. Beliau pernah ke Tiongkok. Beliau pernah ke Samarkand, Uzbekistan. Beliau pernah ke Pasai. Beliau pernah ke Malaka. Beliau pernah ke Palembang, beliau pernah ke Banten,
pernah ke Cirebon, pernah ke Jepara, pernah ke Gresik, pernah ke Banjar, pernah ke Makassar, pernah ke Bali, pernah ke Lombok, pernah ke Ternate, pernah ke Tidore, pernah ke Brunei, pernah ke Mindanao. Manuskrip-manuskrip di semua wilayah itu mencatat kehadiran beliau pada kira-kira tahun 1380 sampai tahun 1400. Orang ini luar biasa. Namanya Maulana Husain Jamaluddin Akbar atau dikenal dengan nama lainnya Syekh Jumadil Kubro. Hipotesis Kiai Haji Ahmad Baso adalah orang ini yang meletakkan roadmap dakwah selanjutnya. Karena ulama-ulama selanjutnya akan tinggal menempati tempat-tempat yang pernah dikunjunginya untuk berdakwah. Siapa yang awal datang? Salah satu yang paling terkenal namanya Maulana Malik Ibrahim. Beberapa tahun yang lalu, saya agak lupa 2016 atau 2017, saya mengikuti pemaparan di Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta tentang asal-usul Maulana Malik Ibrahim. Dan pemerintah Azerbaijan dengan bangga menyatakan Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu penyebar Islam yang paling penting di Jawa berasal dari negeri mereka. Alasannya, di nisan Maulana Malik Ibrahim tertulis nisbat beliau Al-Kasani. Al-Kasani, Kasan adalah daerah yang sekarang menjadi satu provinsi di negara Azerbaijan. Dan beberapa bukti-bukti yang ada di Azerbaijan turut dikemukakan yang mendukung bahwa Maulana Malik Ibrahim orang Azerbaijan. Yang lalu dari Azerbaijan, kira-kira kebayang Pak, di petanya sebelah mana Azerbaijan? Tahu? Susah nyarinya Pak. Kalau kita lihat peta dunia, ada negara Turki sajalah. Turki yang paling terkenal, Turki, kita geser dari Turki agak ke timur, ada laut namanya Laut Hitam. Nah, jejer Laut Hitam itu ada negara namanya Azerbaijan. Azerbaijan ini, beliau Maulana Malik Ibrahim dari sana berkelana kemana Pak? Ke pusat dunia Islam saat itu. Karena ibu kota Kesultanan Islam terbesar saat itu adalah Kesultanan Mamluk, itu di Kairo, beliau pun menuju ke Kairo, belajar di Kairo. Ketika belajar di Kairo, di Azhar, maka Maulana Malik Ibrahim berkesempatan membaca sebuah buku yang ditulis Ibnu Batutah, pengelana dunia, yang kemudian dia menulis sebuah kitab judulnya Ar-Rihlah atau Perjalanan. My Adventure. My Rihlah, My Adventure. Kitabnya Ibnu Batutah. Di dalam kitabnya Ibnu Batutah itulah Maulana Malik Ibrahim menemukan catatan, nun di timur sana ada sebuah kerajaan namanya Samudra Pasai. Masyarakatnya bermadhab Syafi'i. Sayang di sebelah timur Samudra Pasai masih terdapat pulau-pulau besar yang dihuni penduduk yang tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita membaca tulisan seperti ini paling cuma menjadi pengetahuan, oh begitu. Tapi kalau Maulana Malik Ibrahim ke-trigger, Maulana Malik Ibrahim baca kayak begitu, langsung di dadanya berkobar-kobar semangat. Aku harus ke sana, aku harus memperkenalkan Allah dan Rasul-Nya. Maka selesai belajar di Mesir, termasuk belajar ilmu pertanian kepada para fellahin, petani-petani Sungai Nil yang terampil mengelola air Sungai Nil, dia ikut kapal yang berlayar ke arah timur. Terus ke timur. Pokoknya kalau di pelabuhan ya ditanya mau kemana? Ke timur.
ke timur sampai Samudra Pasai dia sujud syukur. Berarti saya harus ke timur lagi untuk menemukan negeri yang dimaksud Ibnu Battuta. Terus ke timur, sampailah dia di sebuah pelabuhan yang dia tanya mana pelabuhan yang terdekat dengan ibu kota kerajaan saat ini. Yang dimaksud kerajaan Majapahit. Maka pelabuhan itu Gresik. Mendarat di Gresik, Maulana Malik Ibrahim kaget. Ternyata rakyat Majapahit sedang geger geden. Terjadi perang saudara di Majapahit antara Wikramawardhana, menantu Maharaja Hayam Wuruk, dengan putra Hayam Wuruk dari Selir yang namanya Bre Wirabumi. Perangnya kita bisa membayangkan Wikramawardhana itu tinggalnya di Mojokerto, Bre Wirabumi itu tinggalnya di Belambangan di Banyuwangi. Ya kira-kira perangnya antara Mojokerto sama Banyuwangi. Kan sing bosah baseh banyak itu. Karena perang ini dahsyat sekali disebut sebagai perang Paregreg. Seakan-akan tidak ada yang menang. Karena silih berganti, serbu menyerbu, serang menyerang. Apa yang terjadi kalau perang berkepanjangan, Pak? Rakyat ketakutan. Karena rakyat ketakutan, apa yang terjadi pada rakyat? Lari ke pegunungan meninggalkan desa-desanya, yang berarti pula meninggalkan tanaman-tanaman, sawah-sawah, ladang-ladang semua terbengkalai. Apa yang terjadi kemudian? Panen gagal, tidak ada orang bisa menyediakan bahan pangan, krisis pangan melanda kerajaan Majapahit. Sampai konon di istana saja makanan harus sangat diirit pada saat itu. Maka Maulana Malik Ibrahim mengumpulkan para pemberani, terutama ada juga muslim yang sudah tinggal di situ. Ayo kita bercocok tanam. Bikin saluran irigasi, bikin bendungan-bendungan kecil, nyetak sawah supaya bisa 2 kali panen setahun. Pokoknya piye caranya. Dan setiap kali panen Maulana Malik Ibrahim membagi-bagikannya, bahkan menyumbangkannya ke istana kerajaan Majapahit. Membuat beliau sangat dihormati. Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, peneliti sejarah Wali Songo, orang Jawa itu sebelum datangnya agama Hindu, sebelum datangnya agama Buddha, bukan menganut animisme dinamisme, meskipun itu juga ada, tetapi sudah punya agama. Agamanya namanya Kapitayan. Yang disembah namanya Hyang Toyo. Atau disebut juga hanya Hyang. Maka ibadah dalam bahasa Jawa disebut sembah Hyang. Menyembah kepada Hyang. Hyang itu kalau di bahasa Arab kan Alladzi. Zat yang tidak diketahui, ya, yang misterius. Kiai Haji Agus Sunyoto memperkirakan ini sisa-sisa ajaran seorang nabi yang lurus, lalu setelah berlalu masa mengalami distorsi, mengalami pengurangan dan penambahan. Yang aslinya biyen wis ana nabi tekan Pulau Jawa. Ini menurut Kiai Haji Agus Sunyoto. Dan sejak dulu, sejak era Kapitayan dilanjutkan era Hindu maupun Buddha, yang namanya pemuka agama yang kemudian dalam agama Hindu disebut Brahmana, itu memiliki kedudukan sangat tinggi di masyarakat. Sehingga dalam beberapa catatan Maulana Malik Ibrahim disebut Brahmana Selam. Apa itu Brahmana Selam? Brahmana pemuka agama, Selam artinya Islam. Jadi ini Brahmana tapi Islam. Sudah dihormati, ternyata beliau tidak berpangku tangan, tetapi bahkan bagi masyarakat Majapahit, beliau menjelma menjadi dewa
penolong. Nggere panen dum-dumke. Ya, mendino ngliwet ngajak mangan, gitu ya. Dakwahnya beliau itu menjamu makan. Dan beliau adalah orang yang cerdik. Ketika Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming di Tiongkok datang bersama armadanya yang sangat besar, mendarat di pelabuhan Tuban, maka beliau mengetahui sekretarisnya Cheng Ho namanya Ma Huan. Ma itu kalau kemudian marga dari Yunan, Ma itu sebenarnya Muhammad. Muhammad Huan, sekretarisnya Cheng Ho, seorang muslim dan alim. Maka Maulana Malik Ibrahim langsung minta ketemu, terus minta bantuan. Apa yang bisa dibantu, bro? Bantu dong, bro, dakwah di sini, bro. Apa yang bisa dibantu, bro? Saya kan nyetak sawah, nyetak bikin bendungan dan saluran air biar panen bisa banyak. Nah ini masih kurang lahan sawahnya. Boleh bantu pinjem prajurit yang muslim-muslim untuk bantu saya nyetak sawah. Gampang, bro, jangan lama-lama ya, tapi tak pinjemi 3.000 orang. Jadi ketika itu dipinjamkan 3.000 orang prajurit Tiongkok yang muslim kepada Maulana Malik Ibrahim untuk nyetak sawah-sawah dari Gresik, Lamongan sampai sebagian Tuban. Memang muhibahnya Laksamana Cheng Ho ini dahsyat. Kalau kita lihat sekarang diperkirakan ukuran kapal utamanya Cheng Ho, padahal dia bawa 300 kapal. Ukuran kapal utamanya Cheng Ho yang paling besar itu dibandingkan dengan kapalnya Columbus yang paling besar ketika menemukan benua Amerika, namanya Santa Maria. Maka kalau Santa Maria itu kayak main Lego, dibutuhkan 48 buah Santa Maria untuk menyusun satu kapalnya Cheng Ho. Jadi kapalnya Cheng Ho itu 48 kali lebih besar daripada kapalnya Columbus. Teknologi Tiongkok saat itu baru dahsyat-dahsyatnya. Nih, kemudian ini masuk maghrib jam itu 18 menit, masih ada waktu. Saya selesaikan ini gelombang keempat ini. Nah, Maulana Malik Ibrahim kita bisa baca di nisannya. Gelarnya panjang, kebanggaan para raja, penolong orang-orang fakir dan miskin, ya, pahlawan di tengah zamannya. Sampai bagian akhir kalimat bahasa Arab, tulisan Arabnya itu tertulis Sri Rakean Tani Babela. Jadi di dalam nisannya Maulana Malik Ibrahim ada tulisan Sri Rakean Tani Babela. Ini jelas, kata Kiai Haji Ahmad Baso, adalah gelar kebangsawanan sebagai warga negara kehormatan Majapahit. Sri Rakean, kok tani? Karena memang ahli pertanian. Kok Babela? Babela itu rupanya Babilon. Babilon itu wilayah Mesopotamia di antara sungai Tigris dan sungai Efrat yang merupakan asal dari Maulana Malik Ibrahim. Sri Rakean Tani Babela. Itu yang kemudian menjadi gelarnya Maulana Malik Ibrahim di nisan. Ada seorang ulama besar sezaman dengan Maulana Malik Ibrahim, namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Ya. Nisbat ini As-Samarqandi berarti berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Beliau punya 3 anak. Ketika menikah dengan Putri Champa, kemungkinan Champa ini di Kamboja atau menurut analisis lain Jempa di Aceh, itu beliau menikah dengan Putri Champa, beliau dapat 3 putra. Yang pertama namanya Sayyid Ahmad Rahmatullah. Yang kedua namanya Sayyid atau Maulana Ishaq. Yang ketiga namanya Sayyid Ali Murtado.
Tiga ulama ini kemudian oleh ayahnya diperintahkan untuk mendukung bibinya. Bibinya ini putri Raja Campa, muslimah, menikah dengan Raja Kertawijaya dari Majapahit. Pernikahan ini kontroversial dalam fikih. Kok bisa wanita muslimah menikah dengan Raja Hindu? Secara fikih kontroversial, tapi semua ulama mengatakan secara hikmah dakwah luar biasa. Karena dengan adanya Maharani yang bernama Dwarawati di Majapahit yang seorang muslimah ini, keponakan-keponakannya yang para ulama bisa datang ke Majapahit dan menjadi tokoh-tokoh yang dihormati. Syed Ali Murtado begitu disayang oleh Raja Kertawijaya. Yang ini, yang bungsu, Ali Murtado jangan kemana-mana, tetaplah menjadi pemimpin Islam di ibu kota Majapahit. Makamnya ada di Trowulan, di makam kerajaan, karena dia menjadi Raja Pandita untuk masyarakat Islam di ibu kota Majapahit. Di dalam babat Tanah Jawi disebut namanya Sayyid Ali Murtala. Wong Jawa ora iso muni Murtado, jadinya Murtala. Anak yang sulung Ahmad Rahmatullah meminta izin untuk menjadi guru tata negara. Memperhatikan kerajaan Majapahit sedang krisis guru. Kenapa? Banyak yang tewas selama perang Paregreg, tidak ada yang mengajari para pangeran. Wah, ini kedudukan strategis, bisa menjadi gurunya para pangeran, putra bangsawan, putra para adipati. Di mana kedudukannya? Bikin sekolah tata negara, bukan pesantren, di Ampel Denta. Maka karena ngajari para pangeran bisa memasukkan Islam ke keluarga kerajaan. Anak nomor 2 namanya Maulana Ishaq. Pakai qaf ya Pak. Nyeklok. Ini seorang yang mumpuni dalam ilmu pengobatan. Dia mendengar di ujung timur Pulau Jawa di Belambangan terjadi wabah dahsyat. Maka menujulah dia ke sana dan berhasil memadamkan wabah, bahkan menyembuhkan putri Dewi Sekardadu, putri raja yang juga terkena wabah. Maka dia dinikahkan dengan sang putri, bertempat tinggal di istana Belambangan. Ternyata iri dengki ada di kerajaan itu. Sehingga Maulana Ishaq akhirnya difitnah dan diusir dari kerajaan, sehingga beliau kembali ke Malaka, lalu ke negeri Pasai. Istrinya mengandung. Ketika lahir, anak itu diberi nama Raden Paku. Raden Paku ini ternyata tidak lepas dari iri dengki, maka oleh seorang patih yang iri dengki, dipaksalah raja untuk membuang bayi itu yang dianggap pembawa sial, dibuang ke lautan. Ketika di lautan ditemukan oleh kapal dagang milik Nyai Ageng kok lupa namanya, Pinatih, Nyai Gede Pinatih yang rumahnya di Gresik. Nakoda kapalnya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah, mungkin nama Arabnya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Karena ditemukan di laut diberi nama Joko Samudro. Setelah agak besar, Joko Samudro dikirim untuk belajar Islam kemana? Ke Ampel, Surabaya. Tanpa dia sadari, dia belajar kepada Pak D-nya sendiri, yaitu Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Ketika itu Maulana Ahmad Rahmatullah sudah punya 2 putra yang seusia dengan Joko Samudro. Yang satu namanya Maulana Makhdum Ibrahim, yang satu namanya Makhdum Qasim. Ibrahim dan Qasim
beserta Joko Samudro dipersaudarakan, kemudian dikirim ke Mekah untuk naik haji. Belum sampai Mekah, baru sampai Pasai. Pasai itu dulu tempat transit, makanya disebut Serambi Mekah. Transitnya para jamaah haji, di situ tinggal banyak ulama, ketemu salah satu ulama, Maulana Ishaq. Begitu lihat Joko Samudro, ainul yakin kamu anakku, kata Maulana Ishaq. Dan ini kan ponaan-ponaan yang dua. Ketahuilah, ini sepupu kalian, ini putraku. Karena tadi begitu lihat langsung ngomong ainul yakin kamu putraku, maka terkenal sebagai Maulana Ainul Yakin. Maulana Ainul Yakin dan dua sepupunya, Makhdum Ibrahim dan Makhdum Qasim. Makhdum itu kalau dijawakan Raden. Ini kemudian diperintahkan, wes ora usah munggah kaji. Kenapa? Ilmu di tanah suci ada di sini, ada semua. Sementara yang lebih penting buat kalian bukan haji, tapi bantu dakwah bapak kalian, Sunan Ampel. Pulang. Disuruh pulang. Ainul Yakin dititipi. Nanti kamu kalau sampai di sana cari tempat untuk melanjutkan dakwah yang tanahnya persis ini. Siap ayahanda. Pulang nyari tanah. Kira-kira saya kemana ya Pak D? Tanya Ainul Yakin kepada Sunan Ampel. Gresik sudah lama kosong. Maulana Malik Ibrahim sudah sedo. Kamu ke Gresik, lanjutkan dakwah beliau. Siap. Ke Gresik nyari tanah. Daki-daki bukit ketemu, lah persis sama. Maka bukit itu disebut Bukit Giri. Sejak saat itu beliau disebut Sunan di Giri. Ada seorang ahli perang dan instruktur militer dari Palestina, namanya Maulana Osman Haji. Maulana Osman Haji ketika mendarat di Ampel, minta izin Sunan Ampel, kira-kira apa yang saya bisa bantu dalam dakwah. Wah, jenengan ahli perang, ternyata dari dulu yang pintar perang orang Palestina. Jenengan ahli perang, saya akan rekomendasikan menjadi instruktur militer Kerajaan Majapahit. Berangkat menjadi instruktur militer Kerajaan Majapahit, dan keberadaan Maulana Osman Haji terkonfirmasi dalam sejarah Dalem Waturenggong, catatan sejarah Kerajaan Gelgel di Karangasem, Bali. Bahwa Raja Kresna Kepakisan ketika sowan ke Majapahit sebagai raja bawahan, pulangnya dioleh-olehi hadiah 100 atau dalam riwayat lain 60 prajurit terbaik Majapahit. Didikan dari seorang namanya Sunan Ngudung, yang prajurit ini 60 orang ini nyama selam. Nyama itu saudara, selam itu Islam. Jadi ini muslim pertama di Bali, itu didikannya Maulana Osman Haji. Anaknya Maulana Osman Haji namanya Maulana Ja'far Shadiq diperintahkan berdakwah di pantai utara. Dia ke situ, wah tempatnya cocok kata beliau. Ini kok di sini pada memuliakan sapi, menyembah sapi, menghormati sapi. Maka beliau pun Maulana Ja'far Shadiq beli sapi sing paling gede. Sapi yang paling besar, paling gemuk, paling sehat, dicencang di halaman rumah. Kok sapi? Kok besar? Mau diapakan? Mau demonstrasi menyakiti hati kita ini? Orang dari seberang ini. Kumpullah rakyat di daerah situ untuk melihat sapi mau diapakan. Setelah kumpul banyak, beliau Ja'far Shadiq keluar. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, kenapa saya mengikat sapi di depan rumah? Bapak Ibu, dalam Al-Quran, kitab suci saya, sapi adalah nama salah satu surat, dan surat yang paling panjang lagi istimewa, yaitu surat Al-Baqarah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, sapi ini bisa berhasil memecahkan kasus pembunuhan misterius. Pengen tahu ceritanya? Besok hadir ke sini di jam yang sama. Jadi setiap hari cerita tentang sapi sedikit demi sedikit yang datang makin membludak, karena setiap kali ceritanya sudah bagian paling menarik, beliau mengatakan cerita dilanjutkan besok
pada jam yang sama. Silahkan rawuh. Akhirnya syahadat masal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian beliau bikin masjid. Beliau sangat rindu tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya itu di Al-Quds, di Palestina. Masjidnya namanya Masjidil Aqsa. Maka beliau bikin masjid namanya Masjidil Aqsa. Lalu bikin, wah ini buat azan, kita bikin menara, bapak-bapak, siap Kanjeng Sunan. Lalu dibikinkanlah menara. Pas Sunan Kudus tindak ke Demak untuk rapat bersama para wali yang lain. Begitu pulang kaget, menara masjidku kok kayak candi. Nah, yang bangun masih para rakyat yang kulino bikin candi. Wis rapopo iki nggo menara adzan wis apik gitu ya. Maka karena beliau ya berasal dari Al-Quds, kotanya juga dinamai Al-Quds. Karena orang Jawa susah Al-Quds, pakai qaf nyekeluk angel, maka menjadi Kudus. Jadi itu monumen persaudaraan Indonesia Palestina. Ada ulama besar. Dari mana asalnya? Ini ada putra Raja Pajajaran namanya Pangeran Walang Sungsang. Punya adik namanya Nyi Mas Rara Santang. Kalau dalam legenda lalu punya adik lagi namanya Raden Kian Santang. Tapi Raden Kian Santang kita tidak terlalu banyak dapat sumbernya dalam sejarah. Yang ada dua ini. Nyi Mas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang setelah belajar agama kepada para ulama di pantai utara Jawa, kemudian berangkat haji. Ketika berangkat haji, Nyi Mas Rara Santang dilamar oleh seorang syarif dari Mesir. Nikah, dibawa ke Mesir dengan syarat, nanti kalau lahir anak laki-laki, kirim ke Jawa membantu dakwah saya. Benar lahir anak laki-laki, di Mesir berguru kepada Imam Zakaria Al-Ansori, berarti beliau adalah cucu muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti beliau adalah saudara seperguruan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Sunan Gunung Jati itu saudara seperguruan Imam Suyuti. Pulang ke Nusantara setelah menunaikan haji, tiba di Caruban Larang karena Pangeran Walang Sungsang sudah menjadi Pangeran Cakrabuana, penguasa Caruban Larang. Disitulah beliau memulai pangkalan dakwah, nanti akan dimakamkan di Gunung Jati, maka nama beliau Sunan Gunung Jati. Jadi bapaknya Mesir, ibunya Sunda. Dan ilmunya luar biasa sampai diceritakan seorang ulama muda yang sudah berguru kepada Makhdum Ibrahim alias Sunan Bonang yang berdakwah di Tuban kemudian datang ke Cirebon untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati. Selama belajar ngekosnya di desa namanya Kalijaga. Maka Raden Syahid yang kemudian terkenal sebagai Sunan Kalijaga, nama Kalijaganya berasal dari nama desa yang ada di Cirebon ini. Itu gelombang keempat. Gelombang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, mudah-mudahan bisa dijelaskan kalau masih ada waktu. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.